Cerita sejarah Pak Prabowo isinya daging semua guys. Prabowo, kalau kita membaca semua cendekiawan-cendekiawan tokoh-tokoh Islam yang masih hadir sekarang, yang waktu itu aktif, mereka mengatakan bahwa ya salah satu andalan kita bagi umat ini, tempat berlindung di balik tuduhan bahwa Orde Baru itu sangat kejam, militeristik itu adalah Prabowo. Jadi Prabowo hadir itu justru kemudian menjadi teman bagi kelompok Islam, para kiai, para ulama, para habaib, yang kemudian Anda bilang tadi ada institusinya, tempat terjadinya dialog, bahkan kedekatan-kedekatan yang saya anggap itu luar biasa gitu, karena Pak Prabowo akhirnya seolah-olah pada waktu itu dilakonkan sebagai panglima lah dari kalangan orang Islam ini gitu. Karena dia betul-betul bisa membantu menyelamatkan. Ya, jadi pada waktu itu banyak teman-teman atau ya senior-senior kita bilang kalau nggak ada Prabowo waktu itu kelompok Islam ini nggak dapat tempat untuk berdialog dengan pemerintahan militer pada waktu itulah ya, kalau kita bisa bilang demikian gitu. Nah jadi dan itu Prabowo nggak pernah berhenti gitu. Jadi Prabowo tidak pernah punya jarak apapun dengan kelompok Islam. Bahkan kalau kita mau jujur-jujur kan, sebagian dari kekuatan Islam itu kan dia ikut bantu dari awal. Ya, kenapa Pak Yusril dengan Pak Prabowo dekat? Karena berdirinya PBB tidak bisa dihindarkan dari bantuan dari Pak Prabowo. Dan lain-lain lah, kita juga yang di kampus, ya kan. Saya ingat betul dulu saya sebagai ketua dari Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim kan, diterima oleh Pak Prabowo dan kita ngobrol sampai larut malam di rumah beliau di Kemang itu, kita diskusi banyak hal gitu. Nah jadi saya kira ini adalah hal-hal yang banyak orang menganggap bahwa hubungan antara Islam dengan Pak Prabowo itu seolah-olah sesuatu yang dibuat-buat dan baru gitu loh. Orang tidak mengetahui bahwa Prabowo adalah manusia sejarah gitu ya, dan bagian dari sejarahnya adalah menjadi pembela kelompok-kelompok yang tersingkirkan dan juga tertindas pada waktu itu. Dan saya kalau bisa bicara bahwa salah satu sebab kemudian terjadinya konflik di elit militer, kalau kita bilang itu konflik ya, salah satunya adalah karena perbedaan sikap terhadap kelompok Islam, terutama begitu. Sehingga yang saya kalau membela Pak Prabowo dalam tuduhan-tuduhan lama itu, saya bilang itu ya dinamika elit. Mungkin ya kalau kita bilang kasar begini, begitu mahasiswa bergerak, kemudian Pak Harto jatuh, jadi sebagian elit militer mungkin bilang, ini biang keroknya nih, harus disikat juga, kan bisa begitu kan. Kalau saya dari jauh melihatnya begitu gitu. Itu karena Prabowo terlalu dekat dengan kelompok Islam dari dulu dan dia nggak pernah berubah.